Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Sinarmas telah merampungkan renovasi PAUD Kasih Bunda di Kompleks Sekretariat Negara Kota Tangerang. Hasil renovasi tersebut diresmikan dan dapat difungsikan untuk menampung kegiatan belajar mengajar. Direktur Sinarmas Saleh Husin mengatakan pendidikan usia dini adalah landasan bagi berkembangnya potensi akademik dan sosial anak. Dukungan ini bertujuan melengkapi upaya para guru dalam memberikan pendidikan yang integratif sekaligus menyeluruh kepada anak-anak usia dini. Karena di sini fundament pengembangan sumber daya manusia bermula. Sebagaimana termaktub dalam Sustainable Development Goals 2030, yakni pendidikan anak usia dini yang bermutu. Ya, yang paling utama adalah tentu kan kita tahu bahwa banyak PAUD yang bangunannya ala kadarnya. Tentu dengan kepedulian kita dalam hal ini Sinarmas untuk membangun fasilitas PAUD yang ada di Kompleks Seknek ini tentu akan membantu pemerintah di dalam mendidik generasi muda Indonesia. Renovasi menambah luas bangunan dari sebelumnya sekitar 100 meter persegi menjadi hingga 450 meter persegi. Memperbarui kelengkapan pendidikan, berikut aktivasi panel surya guna menghemat penggunaan energi diharapkan menjadikan PAUD yang dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Sekretariat Negara ini dapat menjadi lingkungan belajar dan bermain yang aman sekaligus menyenangkan. Senada dengan Direktur Sinarmas, Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Sekretariat Negara Siti Faridah Pratikno mengatakan, pendidikan usia dini tak dapat diabaikan karena di sana karakter anak mulai terbentuk untuk kemudian melekat hingga dewasa. Saya pribadi dan semua yang Ketua Yayasan, pengelola mengucapkan terima kasih kepada Sinarmas dan Astra dan Kemendikbud untuk membangun renovasi PAUD ini jadi menjadi luasnya lebih 2 kali lipat, terus semuanya yang jadi luar biasa. Dalam peresmian yang berlangsung di bawah protokol kesehatan, Sinarmas menjadi salah satu wakil sektor privat yang memberikan dukungan renovasi. Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus mendorong seluruh sektor manufaktur di Indonesia dalam penerapan prinsip industri hijau. Langkah strategis ini akan mendukung penciptaan industri yang ramah lingkungan dan berdaya saing di kancah global. Menperin menjelaskan, industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sejalan dengan program Making Indonesia 4.0. Prinsip ini mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Dan tentu ini juga tugas dari seluruh kepala daerah termasuk Kota Madia Tangerang agar mendorong sebanyak-banyaknya partisipasi dari industri-industri yang ada di wilayah kerja masing-masing untuk ikut dalam program ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, industri hijau seperti yang telah saya sampaikan tadi telah menjadi agenda nasional. Presiden Jokowi dalam arahannya telah menegaskan bahwa perencanaan pembangunan yang rendah karbon adalah bagian tak terpisahkan dari RPJMN. Lebih lanjut, beliau juga mengatakan bahwa perlu adanya inovasi yang mampu mengoptimalkan sumber daya bagi implementasi pertumbuhan hijau. Kami juga memahami bahwa demi suksesnya industri hijau dibutuhkan ketersediaan dukungan baik itu pendanaan dan juga transfer teknologi. Oleh karena itu, Indonesia sangat terbuka, luas terhadap masuknya investasi dan transfer teknologi yang berbasis green economy. Saya akan juga memberikan gambaran secara umum saja berkaitan dengan kondisi makro dari sektor industri manufaktur, di mana bisa disampaikan di sini bahwa nilai investasi sektor industri manufaktur pada periode Januari-Maret 2021 sebesar 88,3 triliun dan ini naik 37,9% bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain itu juga PMI, Purchasing Managers Index kita kembali naik pada bulan Mei yang lalu, dicatat pada titik 55,3 pada bulan Mei lalu. Ini naik dari 54,6 poin pada bulan April
Dan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini merupakan catatan rekor 3 bulan berturut-turut. Rekor 3 bulan berturut-turut yang dicatat dari PMI industri manufaktur di Indonesia. Kondisi bisnis sektor manufaktur juga terlihat terus menggeliat. Kita bisa melihat bahwa ekspor produk-produk manufaktur pada bulan Januari sampai April 2021 itu sebesar 53,87 miliar US dollar, dan ini naik dibandingkan periode tahun lalu Januari sampai April 2020 yang mencatat 42,77 miliar dolar Amerika. Artinya ada kenaikan sebesar 25,96%. Kemenperin telah mensertifikasi sebanyak 37 perusahaan sebagai industri hijau. Seluruh perusahaan tersebut tidak ada yang mendapatkan proper merah atau hitam. Sehingga ke depan sangat wajar jika perusahaan yang tersertifikasi industri hijau otomatis minimal mendapat proper biru. Selain itu, Kemenperin telah melaksanakan program penghargaan industri hijau sejak tahun 2010 dan memberikan penghargaan tersebut kepada 895 perusahaan industri dari sektor industri semen, oleokimia, kelapa sawit, gula, petrokimia, pupuk, kertas, tekstil, besi dan baja, keramik, makanan dan minuman, jamu, dan farmasi, dan lain-lain. Menurut Menperin, pengembangan industri hijau yang menjadi ikon yang selaras dengan keinginan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Sebab, ekonomi hijau akan mengarahkan ekonomi Indonesia menjadi lebih efisien dalam penggunaan sumber daya alam yang terbatas dan berupaya memperbaiki kondisi lingkungan yang sudah rusak akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Lebih lanjut, pengembangan industri hijau juga menjadi tumpuan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Tim Eljon Media melaporkan.